Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira, subhanallahi bukrata wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد. Kajian kita dengan tema meninggalkan kesyirikan dalam niat, perkataan, dan amal. Sebagaimana kita ketahui, dosa dan kezaliman terbesar dalam Islam adalah syirik. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dalam surah Luqman ayat 13. Luqman ini bukan nabi, bukan rasul. Luqman ini sebagaimana ashabul kahfi, orang soleh, dan diabadikan dalam surah Luqman. Dan wasiat yang ia sampaikan adalah misi dan pengutusan para nabi dan rasul sama mirip. Laqad ba'asna fi kulli ummati rasul an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus kepada para nabi dan rasul an i'budullah dengan fi'il amr. Ibadahilah Allah saja. Wastanibu taghut, at-taghut maknanya segala yang diibadahi selain Allah itu at-taghut. Apa saja. Dari kuburan, dari pohon yang dikeramatkan, dari malaikat, dari dewa. Makanya perkataan sebagian orang mengatakan Om Swastiastu itu masuk dalam kesyirikan perkataan. Banyak yang mengucapkan semacam itu. Sudah mengucapkan Assalamualaikum, mengucapkan Om Swastiastu. Nama budaya nggak tahu saya apalagi terusannya. Ini semua adalah permintaan kepada dewa dan dewi orang Hindu. Assalam nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian disandingkan dengan orang yang om-om itulah. Tinggalkan semua yang sedemikian rupa. Kemudian, wasiat Luqman ini adalah wasiat yang semestinya diberikan kepada semua anak keturunan kita. Di mana dia mengatakan, la tusyrik billah, jangan engkau sekutukan Allah. Sekutukan itu maknanya adalah beribadah kepada Allah, beribadah pula kepada yang lainnya. Berdoa kepada Allah, berdoa juga ke kuburan, itu menyekutukan Allah. Sujud kepada Allah dalam sholat, sujud juga kepada pohon. Itu namanya menyekutukan Allah. Kemudian meniatkan pahala
dari Allah, meniatkan pula pujian dari manusia, itu menyekutukan Allah. Apalagi sedang haji nih, jutaan manusia. Apakah mereka meniatkan hajinya itu? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Makna lillah itu karena Allah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya inna salati, salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, matiku karena Allah. Apakah demikian? Maka kalau orang berangkat haji, niatnya agar sepulang haji bisa ke kelurahan, ganti KTP-nya, di depannya ditambah haji, ini nggak usah berangkat haji. Hajinya ke Pondok Gede aja mendingan. Kalau dipanggil Bu Hajah, gak usah ke berangkat haji, betulkan dulu, luruskan dulu niat. Pernah Rasulullah SAW memanggil setelah haji wada, memanggil sahabat Haji Abu Bakar, pernah? Haji Umar bin Khattab, pernah? Cuman orang Indonesia aja. Sampai ada gelar Kiai Haji, la haula wala quwata illa billah. Udah kiai pakai haji. Ada syekh, para ulama, Haji Imam Syafi'i, ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Memang negara kita paling antik sudah. Penting betul gelar itu. Maka sesungguhnya obat dari dosa syirik adalah taubat nasuh. Mengapa? Tersebab satu-satunya dosa yang tidak terampuni dari semua dosa-dosa besar adalah syirik bagi mereka yang mati dengan kesyirikannya itu. Jadi kalau orang mati dengan kesyirikannya, dosanya nggak diampuni sudah. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya dengan sesuatu. Ma duna dzalika liman yasha, dan selain dari syirik itu diampuni. Semencuri-mencurinya orang, sekorupsi-korupsinya orang. Ada yang korupsi itu sampai sekian triliun gitu kan. Nah itu kalau dia mati dan dia dalam akidah la ilaha illallah, dia diampuni. Bahkan malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, kullu ummatuka dakhalal jannah, semua umatmu masuk surga. Nabi tanya, wa in zana wa in syarak, sekalipun mereka itu berzinah dan mencuri. Pertanyaan Nabi kan dahsyat itu, dosa yang besar itu. Sekalipun mereka berzinah dan mencuri, beliau bertanya seperti itu pada malaikat Jibril. Apa jawab malaikat Jibril? Wa in zana wa in syarak, sekalipun mereka berzinah dan mencuri. Orang yang berzina masih ada harapan masuk ke surga Allah. Orang yang korupsi, harta satu negara ini dikorupsi sama dia, masih ada harapan dia masuk ke surga Allah. Tapi jangan coba-coba kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nggak akan selamat kita selama-lamanya. Kita akan abadi di dalam surga, di dalam neraka Allah. Wa may yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara isman 'azima, sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah, siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga baginya.
Makna mengharamkan surga artinya selamanya di neraka. Kemudian, bagi orang yang mati dengan kesyirikan, Allah Ta'ala haramkan surga. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 72. Faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka. Ayat yang di depan dijelaskan oleh ayat yang berikutnya. Setelah Allah haramkan surga, Allah tempatkan dia ke dalam neraka. Wa malidz zalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Kezaliman itu maknanya bertingkat. Tingkat yang paling besar yang dinyatakan oleh Luqmanul Hakim ketika menasihati anaknya, la zulmun azim, kezaliman yang besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya pegawai, lambat kita menggajinya, zalim. Kita berdagang dengan orang, kita menipu, sudah jatuh tempo mestinya dibagi hasilnya, kita nggak bagi, zalim. Pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya, zalim. Tapi kezalimannya tidak mengatasi daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wajib atas setiap muslim mengetahui dan kemudian meninggalkan kesyirikan sehingga selamat di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang pertama, kesyirikan dalam niat. Apa itu niat? Niat itu adalah amal hati. Jadi amal itu ada 3. Amal hati, amal lisan, amal anggota badan. Amal hati adalah pondasi daripada amal lisan dan amal perbuatan anggota badan. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan padanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Ayat ini terkait dengan masalah perintah Allah kepada Rasulullah dan kepada kita sebagai umatnya di dalam menjalankan agama. Asas dan hukumnya adalah hati yang ikhlas di dalam menjalankan agama. Itu pondasi. Niat itu pondasi sebagaimana di dalam bangunan. Kalau nggak ada pondasinya, bangunan ini runtuh. Maka amal yang dibangun di atas selain keikhlasan kepada Allah, maka amalnya runtuh. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya semua amal terjadi dengan niat. Jatuh. Hadis ini menandaskan tentang pondasi amal. Pondasi perkataan kita itu apa? Kalau kita ingin berkata, pondasinya apa? Ikhlas karena Allah atau tidak? Untuk ibadah atau tidak? Kalau kita beramal untuk siapa? Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Apa yang kita niatkan itu yang kita dapatkan dari setiap perkataan dan perbuatan kita. Setiap amal lisan dan perbuatan bergantung dengan niat. Siapa yang dalam amalnya menduakan niat dalam hatinya untuk Allah Ta'ala dan selainnya, maka orang tersebut telah terjatuh pada kesyirikan di dalam niat. Inna akhafu alaikum syirkul asghar. Tidaklah sesungguhnya yang kutakuti pada kalian melainkan syirik kecil.
Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa syirik kecil itu? Beliau mengatakan ar-riya, yakni riya. Riya itu maknanya ingin dilihat orang lain. Jadi pada dasarnya sebagian orang yang dalam amalnya ingin mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala dan juga pujian manusia dan lainnya, seperti orang yang bersedekah juga meniatkan agar dikatakan dermawan. Kemudian orang yang berhaji diniatkan agar dipanggil Pak Haji dan Bu Hajjah. Demikian pula imam yang membaca surah yang panjang dalam solat fardu. Jadi solat fardu ini tidak boleh imam membaca surah yang panjang. Kemudian dan suara merdu dengan niat pujian manusia. Waktu dia sholat sendirian di rumahnya, suaranya biasa aja. Ayatnya pendek-pendek. Ketika disuruh jadi imam, ayatnya panjang. Suaranya merdu. La haula wala quwata illa billah. Banyak orang yang tertipu. Jadi imam juga, kalau jadi imam, di rumah sama di masjid sama. Nggak boleh beda, suaranya seperti itu. Coba deh kalau sholat sendirian lebih cepat apa lebih lama? Lebih cepat. Rasulullah SAW sholat sendirian lebih lama atau berjamaahnya lebih lama? Nabi lebih lamanya sendirian sholatnya, terbalik dengan imam sekarang. Itu riya, ingin dipuji orang. Kalau kita ikut Uzaifah ibnul Yaman, ikut sholat di belakang Nabi, nggak kuat. Karena lamanya bacaan beliau. Beliau itu bengkak kakinya karena sholat sunnah, bukan sholat fardu. Belakangan orang mengimami orang panjang-panjang surahnya. Mending surahnya tuntas sepenggal-sepenggal. Jadi Nabi SAW, ciri sholat Nabi, kalau beliau sholat itu, ayatnya dalam sholat fardu itu, maupun sholat sunnah, tuntas. Surah itu tuntas. Baca Al-Baqarah, tuntas. Baca Ali Imran, tuntas. Kalau imam sekarang baca 3 ayat, ngambil surah dalam juz 20. Yang di belakang semua nggak tahu, kalau salah nggak bisa perbaiki. Tujuannya apa? Agar dikatakan dia hafiz Quran. Saya simak beberapa imam, cuman dia baca 3 ayat. Kalau dia baca, saya lihat berapa ayat nih, saya hitung. Rata-rata mereka itu baca di luar daripada surah juz 30, nggak lebih dari 10 ayat. Nggak tuntas, mau dituntaskan sholat fardu. Dan saya khawatir juga dia hanya hafal ayat itu saja. Makanya imam yang tahu kita yang hafiz dan tidak, gimana cirinya? Kalau dia mengulang ayat itu di dalam sholat-sholatnya. Diulang itu lagi, dia nggak hafal sebenarnya. Kenapa dia mengulang itu dan tidak mengambil juz 30? Agar orang mengatakannya hafiz. Bahkan ada khotib yang dikatakan Ustadz Amirul Mukmin Hafiz. Wah, na'udzubillah min zalik. Buat apa? Hafiz itu bukan gelar. Makanya banyak sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz tujuannya apa? Ijazah, nilai. Itu salah. Niatnya bukan karena Allah. Kita hafiz Quran, tujuan menghafal Quran untuk membantu kita sholat. Di dalam sholat sunnah kita. Kemudian kita menghafal Quran, tujuannya agar kita, Quran itu, bayyinati minal huda wal furqan. Allah menjelaskan tentang petunjuk. Kemudian membedakan yang hak dengan yang batil. Tujuannya itu. Kalau kita kemudian hafiz tidak mengerti, kemudian tidak mengamalkan isi Quran, nggak manfaat. Sama sekali nggak manfaat. Makanya anak-anak pulang dari pondok, akhlaknya jauh dari Quran.
Kalau dilihat nilai tahfiznya 90. Allah musta'an. Niatnya apa? Pondok sih buka aja sekolah yang banyak, cari duit. Nggak mikirkan bagaimana anak ini bisa mengamalkan atau tidak. Zaman sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kami tidak menghafal 10 ayat. Berikutnya sampai kami memahami 10 ayat itu dan mampu mengamalkannya. Tuh. Cara belajar Quran tuh begitu. Bisa ngamalin nggak? 10 dulu lah. Oh nggak bisa ngamalin. Diamalkan yang 10. Lebih berfaedah daripada menghafal 30 juz. Baca Qur'annya bagus, tapi akhlaknya na'udzubillah min zalik. Kemudian, yang lainnya adalah juga orang yang berkurban, bangga dengan hewan kurban yang paling berat dan mahal dibandingkan orang lain dengan diupload di sosial media. Banyak nggak yang kayak begitu? Wow, sekian ton. Dia upload di media. Bangga dengan kurbannya yang jumlahnya ratusan. Dikirim ke berbagai daerah. La haula wa la quwata illa billah. Nggak ada yang dibanggakan. Amal ini ingin kita persembahkan untuk siapa? Untuk Allah atau bukan? Kalau untuk Allah, nggak perlu manusia lihat. Innallaha yuhibbut taqi al-ghani al-khafi. Sungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa. Hamba yang kaya hati. Al-khafi, orang yang tersembunyi amalnya. Kalau perlu kita korban, kita serahkan kepada masjid atau kita serahkan kepada pondok, dan kita menyerahkannya melalui orang lain. Nggak perlu orang langsung tahu ke kitanya, nggak perlu. Namanya nggak disebutkan sekalipun, Allah Jalla wa'ala tahu dari mana itu asalnya. Nggak perlu disebutkan, bismillah disembelih. Boleh. Asal hukumnya adalah nama Allah disembelih itu, bukan nama kita. Kemudian, siapa yang terjangkit kesyirikan di dalam niat, maka niat amal yang telah dilakukan kelak akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bongkar. Izhabu ila alladhi kuntum tura'una bi'amalikum fid dunya. Pergi kalian kepada orang yang kalian riakkan amal kalian ketika di dunia. Hal tajiduna indahumul jaza. Apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Allah usir di padang mahsyar orang yang menyekutukan Allah di dalam niat dengan riya, dengan sum'ah. Allah usir. Cari sama orang yang muji sapi ente paling gede. Cari sama orang yang muji ente Pak Haji, Bu Haja. Cari orangnya. Hal tajiduna indahumul jaza. Apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Ya Allah, kita beramal setengah mati, haji ngantrinya tahunan. Kemudian kita melakukan amal kita semacam itu. Allah musta'an. Kemudian, mereka yang telah melakukan kesyirikan menduakan ganjaran pahala dari Allah Ta'ala dengan pujian manusia dan segala perdayaan dunia yang diharapkannya. Siapa yang terjangkit kesyirikan di dalam niat, maka niat amal yang dilakukannya kelak akan dibongkar Allah. Kemudian, man samma'a samma'allahu bih. Siapa memperdengarkan, menyiarkan amalnya, maka Allah akan menyiarkan aibnya. Jadi, orang yang bangga dengan amalnya di dunia itu dibongkar sama Allah. Di mana? Di padang mahsyar. Ini fulan. Ini aib fulan. Allah bongkar. Kemudian beliau mengatakan, wa man yura'illahu bih. Dan siapa yang beramal dengan riya, maka Allah akan membuka niatnya di hadapan orang banyak pada hari kiamat. Allah buka niatnya. Kasihan betul kita ini. Ini hadis muttafaqun alaih, riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan sabda beliau dalam hadis yang lain, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan
wabtughiha bihi wajhuh. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal perbuatan kecuali yang ikhlas, yang dimaksudkan dengan amal itu mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Kemudian wabtughiha bihi wajhuh, maknanya tertuang dalam firman Allah, dengan mencari wajahnya. Kalau kita beramal, kata Nabi, mencari wajah Allah. Ulama menafsirkan hadis ini mencari keridhaan Allah. Sebenarnya tafsirnya sebagaimana hadisnya. Mencari wajah Allah itu yang dimaksud adalah sesuai dalam firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat wajah Allah. Orang yang ikhlas dalam amalnya, mereka adalah yang diberi izin oleh Allah untuk menatap wajahnya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi siapa yang ingin melihat wajah Allah, maka dia wajib mengikhlaskan niatnya di dalam beramal. Karena wajah Allah adalah kenikmatan terbesar di surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan bidadari, bukan makanan, bukan minuman, bukan bertemu ayah ibu kita. Tapi melihat wajah Allah. Kita mau ketemu ayah ibu kita di surga. Bagus, Masya Allah. Tapi itu tidak kenikmatan yang paling mulia, yang paling besar. Melihat wajah Allah adalah kenikmatan yang paling agung dan paling indah, yang paling disukai penghuni surga. Dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskannya panjang lebar bagaimana menikmati wajah Allah yang sangat agung itu. Kemudian riya, ingin dilihat manusia. Sum'ah, ingin didengar manusia. Dan segala tujuan duniawiyah yang diniatkan dari setiap amal saleh yang dilakukan seseorang, ada virus yang sangat berbahaya. Mengapa? Karena virus ini dapat mengancam pahala amal saleh yang dilakukan sehingga terhapus dan dicampakkannya wajah pelakunya di dalam neraka. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 88, walau asyraku, dan sekiranya mereka mempersekutukan Allah, lahabitu anhum ma kanu ya'malun, maka hapuslah amal yang mereka lakukan. Maka niat yang ikhlas menjaga amal itu. Niat yang riya dan sum'ah menghilangkan amal tersebut. Juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar, sesuai dengan nama masjid ini, Az-Zumar, ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku dan kepada nabi-nabi sebelumku. Ini Allah berbicara, kemudian menyuruh beliau berbicara kepada kita. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentunya kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian di dalam surah Al-Hajj ayat 31, Allah Ta'ala berfirman, Hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَحْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukannya. Siapa mempersekutukan Allah, maka dialah seakan-akan jatuh dari langit lalu disambar oleh burung. Jadi orang yang riya itu, yang sum'ah itu, maka Allah mentamsilkan, mengumpamakan seperti orang yang jatuh dari langit. Ketika dia di udara,
disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin jasadnya itu. Maka para ulama menafsirkan ayat faka'annama kharra minas sama, jatuh dari langit, maksudnya adalah hilangnya iman dan tidak mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Maka orang yang riya, orang yang sum'ah di dalam amalnya, maka tali iman yang ada di hatinya terputus. Maka iman itu sebab hidayah. Kalau iman itu hilang, maka hidayah tidak mungkin datang. Ayat yang menjelaskan fatakhtafuhu tayru aw tahwi bihi rih, disambar burung dan diterbangkan angin, maksudnya yakni amal ibadahnya lenyap tanpa sisa dan ia tersesat dalam kesesatan yang jauh. Jadi disambar burung maksudnya habis. Diterbangkan angin habis. Ini jelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi amalnya hilang semuanya, habis. Sebagaimana disambar burung, maknanya amalnya hilang. Terhapus sebab riya dan sum'ah tersebut. Makna ayat faka'annama kharra minas sama, jatuh dari langit adalah siksaan yang diterima. Kalau kita jatuh dari tempat kita berdiri, itu maknanya ada dosa pada diri kita. Kalau orang dijatuhkan dari langit, maknanya dia mendapat siksa. Orang yang riya maka mendapatkan siksa. Apa siksanya? Jatuh dari langit. Dalam ayat dikatakan jatuh dari langit adalah siksaan yang diterima oleh orang berbuat syirik ketika mereka dilempar ke dalam neraka. Jadi dilempar dari atas ke dalam neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis dikatakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a wajbah faqal Nabi sallallahu alaihi wasallam tadruna ma hada? Qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala hada hajarun rumiya bihi fi an-nari munzu 70 harifan fahuwa yahwi fi an-nari al'an hatta tantaha ila qa'riha. Kami dulu pernah bersama Nabi SAW, tiba-tiba terdengar suara seperti yang jatuh, bunyi suara yang sangat keras. Nabi SAW bertanya, maknanya suara itu didengar Rasulullah dan didengar sahabat. Kemudian nanya sama Nabi. Nabi bertanya, tahukah kalian apakah suara itu? Nabi tanya ini. Kemudian sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi SAW kemudian menjelaskan itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan saat ini batu tersebut baru sampai ke dasar neraka. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau batu dijatuhkan dari neraka atas nih ke bawah sampai ke dasarnya 70 tahun. Orang yang menyekutukan Allah dilontar dari atas neraka. Dia jatuh ke dalam neraka 70 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Ini siksaan yang sangat menakutkan. Kemudian ini hadis sahih riwayat Muslim. Setelah itu fatakhtafuhu tayr, disambar burung, au tahwi bihir rih, atau diterbangkan angin sebelum mereka sampai di dasar neraka. Dalam 70 tahun tersebut di atas,
udara neraka yang panas, mereka disambar api dan suara yang mengerikan. Jadi 70 tahun sebelum sampai itu, dari awal dilontar sampai ke dasarnya, dia mendengar suara yang mengerikan. Disambar oleh api. Sebagaimana disambar oleh burung. Sebagaimana diterbangkan oleh angin. Kalau dijatuhkan dalam neraka, disambar api. Disambar oleh suara, telinga mereka disambar oleh suara-suara yang mengerikan sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 7. Idza ulqiya fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegar. Jadi begitu. Orang yang ria, orang yang sum'ah, perhatikan. Mengerikannya. Mereka dilemparkan dari langit, maknanya siksaan untuk mereka, kelak mereka akan dilempar dari atas neraka. Kemudian langit dengan bumi itu jauh. Jarak antar satu langit dengan langit lain, antar langit dengan satu dengan langit bumi yang berikutnya. Kemudian dilemparkan, 70 tahun baru sampai itu. Orang yang menyekutukan Allah di dasar neraka. Fi darkil asfali minan nar. Pada keraknya neraka mereka. Ketika mereka di antara udara 70 tahun itu, udara neraka yang panas disambar oleh bara api. Kemudian dengan suara-suara yang mengerikan. Contoh dalam hadis perihal kisah 3 orang yang pertama kali diadili di hari kiamat, yakni orang yang pertama, orang yang mati syahid. Ini hadisnya masyhur, terkenal hadis ini. Kemudian orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan serta membaca Al-Quran, yang senang dipanggil qori, yang senang dipanggil ustadz, kiai. Ini semua penyakit hati itu. Kemudian, dan orang yang diberikan kelapangan rezeki kemudian banyak bersedekah. Allah Ta'ala membongkar isi hati dalam hati mereka, niat mereka yang ria di hadapan semua makhluk pada hari kiamat. Dengan masuk neraka diseret pada wajahnya. Kemudian setelah mereka sampai ke neraka, masuk ke dalam neraka, apa diseret wajahnya? Bukan jatuhnya kaki duluan, bukan. Bukan badannya, bukan. Dihinakannya, diseretnya, telah dia tuh dilempar dari atas 70 tahun, disambar dengan bara api, kemudian suara yang mengerikan, sampai di bawah diseret. Pada apanya? Pada wajahnya. Bentuk menghinakan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Adiyat, ayat 9 sampai ayat 11. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah kamu tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Ini dia yaumul ba'ats, hari berbangkit. Wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan, ditampakkan apa yang di dalam dada kita ini. Anda beramal ya, kemarin Anda haji ya, niat Anda dimunculkan, ditampakkan, dilihat, dibongkar. Anda kemarin mengajar ya di Azumar. Tujuan Anda apa mengajar? Cari duit apa bagaimana? Ditampakkan Allah besok. Dilihatkan oleh Allah. Kemudian, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sungguhnya Allah, mereka pada hari kiamat itu maha mengetahui keadaan mereka. Allah mengetahui. Alimun bidzatis sudur. Sifat Allah mengetahui apa yang dibisikkan hati kita. Beliau SAW bersabda, summa umira bihi fasubiha ala wujuhihim summa ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret pada mukanya, pada wajahnya, dan melemparkan ke dalam neraka 3 orang tersebut. Yang berjihad, mati di dalam jihadnya. Yang mengajarkan ilmu agama di majelis-majelis ilmu, di YouTube-kan orang, bangganya, subscribernya banyak. Subscribernya banyak, duitnya banyak. Kan gitu. Subscriber tujuannya apa?
Fulus bukan? Fulus, niatnya fulus. Kalau nggak ada fulus, nggak mulus katanya. Nggak benar ngajar niatnya fulus. Subscribernya banyak. Bahkan bagi videonya dia bilang, jangan lupa ya di subscriber. La haula wa la quwata illa billah. Ini semua penyakit hati. Kemudian bahwasanya dilempar ke dalam neraka, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Sudah masuk waktu Isya? Ala kulli hal, tafadhal. Masalah takbir perlu saya jelaskan bahwasanya takbir dalam dua Id tidaklah datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Lafaz takbir itu datang dari para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi takbir itu bebas, tidak ditentukan. Lafaznya seperti apa? Antara Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud, dan sahabat yang lain beda-beda takbirnya. Dan kita boleh bertakbir dengan takbir yang kita mau. Misalnya, dengan takbir membaca 10 kali atau 30 kali terserah. Nggak ada dibatasi. Adapun waktu-waktu yang dikhususkan dengan mutlak dan muqayyad, itu pembagian yang dibagi oleh para ulama. Beliau SAW tidak membaginya. Kemudian, takbir yang dikatakan mutlak ada memang, tapi adanya di dalam salat, pergantian di dalam rukun. Kemudian yang kedua, setelah daripada kita salat fardu, bertahmid, bertasbih dan bertakbir. Itu mutlak. Kemudian yang ketiga, dalam perjalanan. Kalau kita berjalan, mendaki dan menurun, bertakbir dan bertahmid. Itu yang ada yang mutlak. Tidak ada yang mutlak. Kecuali ketika kita akan berjalan menuju lapangan. Ketika sholat Id. Jadi para da'i mungkin menyampaikan, para ustadz, para ulama menyampaikan mutlak, muqayyad, kan kayak gitu ya. Padahal hakikatnya nggak ada itu. Kadang kita gampang membid'ahkan orang lain, tapi kita berbuat bid'ah, nggak kita bid'ahkan. Ini yang bahaya. Kan semua dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau beliau tidak melakukannya, kita nggak melakukannya. Kan begitu beramal itu. Kemudian saya menyampaikan dalam tulisan saya, kemudian banyak yang kaget. Memang itu keadaannya sesungguhnya. Kita takbir di dalam sholat Id. 7 kali takbir, rakaat pertama, 5 kali takbir dalam rakaat kedua. Apa bacaannya? Tidak ada riwayatnya. Orang bebas baca apa aja. Jangan ditetapkan. Menetapkannya justru jadi bid'ah. Ini yang perlu kita pahami. Beragama itu gampang sebenarnya. Blueprintnya Al-Quran dan hadis sahih. Kalau ada duanya, amalkan. Jika tidak ada keduanya, tidak diamalkan. Seperti sholat tarawih di masa Abu Bakar As-Siddiq, nggak ada. Sholat tarawih jamaah, nggak ada itu. 2 tahun Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. 2 tahun berlalu Ramadan, nggak ada sholat tarawih berjamaah. Apa kita bilang Abu Bakar As-Siddiq sesat? Ayo. Abu Bakar lebih alim dari Umar bin Khattab. Maka apa Umar bin Khattab sesat? Tidak. Umar bin Khattab mengamalkan 3 malam yang diamalkan Nabi. Kemudian jumhur ulama menetapkan apa yang dilakukan Umar pun sunnah. Yang benar, boleh sekali waktu kita nggak sholat tarawih berjamaah, itu yang benar. Jangan setiap hari sholat tarawih berjamaah, nggak ada dalilnya. Nabi nggak pernah tiap hari berjamaah sholat tarawih. Cari dalilnya sampai semua kitab dibuka. Sampai botak nggak ketemu tuh. Nabi tiap hari. Kok Ustaz jelasin? Harus dijelaskan. Biar kalian cerdas-cerdas begitu. Apa adanya saya jelaskan. Walau bertentangan dengan para da'i lainnya, nggak masalah. Jadi kita itu kalau berdiri pada sunnah, sebenar-benarnya berdiri. Jangan separuh-separuh. Udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islam itu seluruhnya.
Jangan cenderung dengan Syafi'i, Maliki, Hambali. Imam Ahmad waktu kunut, imamnya dia ikut kunut. Imam Ahmad, bukan kita. Pertanyaannya Nabi kunut atau tidak? Tidak, ya sudah kita ikut Nabi. Kenapa ya ke Imam Ahmad? Kan aneh. Baik, langsung pertanyaan saja. Siapa yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Fansat nanya terkait dengan Ini kita baru yang pertama saja. Yang kedua, syirikan di dalam perkataan dan kesyirikan di dalam amal. Insya Allah kalau ada waktu yang lain kita sambung ya. Gitu. Karena kalau disambung, sebenarnya pertemuan kayak gini 2 jam, kebanyakan kan. Baik, silakan. Terkait dengan syirik kecil, saya pernah mendengar ada istilah ta'ajub, jadi berbangga diri gitu. Ya. Itu kan termasuk ke dalam niat ya. Ya. Bahwasanya ta'ajub itu muncul ketika kita melakukan suatu kebaikan, dan itu lebih berbahaya daripada ria dan sum'ah. Karena kalau ria kan perlu ada orang melihat, pengen dilihat. Kalau ria pengen dilihat, kalau sum'ah pengen didengar. Ya. Sedangkan ta'ajub itu muncul dari diri sendiri. Misalkan saya sudah haji, sudah. Yang ditanyakan apa? Kaitannya dengan niat, bagaimana kita meminimalisir atau paling tidak ketika sesuatu itu mau muncul, kita bisa mengatasinya ya. Iya, seperti itu, Ustaz. Ya. Syukran jazakallah. Orang takjub pada dirinya sendiri. Ini takjub ini masuk kepada awalnya adalah niat yang ria tadi. Tumbuh di atas niat yang ria itu. Kemudian dia bangga dengan dirinya, termasuk bagian daripada hal yang mencelakakan. 3 hal yang mencelakakan, beliau mengatakan adalah diantaranya i'dzabul mar'i fi nafsih, bangga terhadap diri kita. Itu hal yang membinasakan. Jadi kita ini nggak mungkin melakukan kebaikan melainkan datangnya hidayah. Tapi semua jenis keburukan itu binafsih, karena diri kita. Kalau kita melakukan amal soleh, berkorban, dan semua itu tuh hidayah murni dari Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau kita melakukan dosa, itu murni datang dari diri kita dan syaitan. Bagaimana kita membunuh daripada sikap ta'ajub semacam itu? Maka orang tersebut adalah orang yang ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Kemudian az-zikrul maut, mengingat mati. Obat yang paling mujarab untuk mengikhlaskan niat kita. Kalau orang ingat mati, dia tidak ingin sesuatu, melainkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dia berzikir, mengingat Allah, kemudian dia mengingat kematian, kemudian yang ketiga adalah dia juhud kepada dunia. Juhdu fid dunya yufrihul qalba wal badan. Kalau beliau mengatakan juhud kepada dunia itu memberikan ketenangan pada hati dan istirahatnya pada badan kita. Tapi kalau orang yang cinta sama dunia, dia bangga dengan apa yang dia miliki. Baik, itu insya Allah yang 3 hal saja. Ada pertanyaan lain? Menambahkan tadi yang takjub, bukannya ada riwayat dari Bilal, dia punya amalan andalan. Bukannya amalan andalan beliau itu berarti beliau takjub dengan amalan andalan tersebut. Gimana Ustaz? Ya, harus dipahami. Kadang amalan sahabat tidak menjadi amalan Nabi SAW. Salat duha, salat 2 rakaat ba'da wudu. Amalan Nabi atau bukan? Amalan Bilal awalnya. Karena amalan itu kemudian diberitahu malaikat alaihissalam dan Bilal memberitahu kepada Nabi dan Nabi SAW membenarkan amal Bilal, maka amal itu menjadi amalan kita. Azan datangnya dari mana? Dari mimpi sahabat, disampaikan sama Nabi. Nabi membenarkannya sebagai firman Allah, maka kemudian menjadi syariat bagi kita. Maka yang demikian bukanlah dikatakan hal yang demikian ta'jub, tapi yang demikian dikatakan sesuatu hal untuk mencari pembenarannya dari beliau SAW sebagai utusan Allah,
merupakan petunjuk dan risalah. Seperti amalan Bilal, salat 2 rakaat itu yang kemudian mengantarkan dia radhiyallahu anhu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan lain. Ada bapak-bapak, sebentar ya. Ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya, Pertanyaannya tolong singkat disiapkan. supaya bisa dijawab juga Mic-nya. singkat. Yang lain mungkin ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Maaf Ustadz, mau nanya sedikit. Tadi ada perkataan Ustadz yang sedikit seolah-olah menafikan dari Imam Malik mengenai Iya. kunut seperti itu ya. Imam Ahmad. Imam Ahmad atau Imam Malik Iya. lah atau itu. Maksud saya sepengetahuan saya kan itu ada 4 mazhab menjadi rujukan utama di umat Islam. Ya, yang ditanyakan Yang ditanyakan kenapa Ustaz seolah-olah menyampaikan atau menampikan dari baik. 4 ulama. Saya paham pertanyaannya. Makasih Ustaz, makasih. 4 imam itu mengatakan di dalam kitab mereka, "Idza sahal hadisu fahuwa mazhabi." Jika sahih hadisnya itu mazhab kami, mazhabku. Maknanya mereka tidak menyuruh kita mengikut mereka. Mereka menyuruh kita mengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika sahih hadisnya itu mazhab kami, mazhab kami. Mazhab itu bukan kita harus ikut Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Kita nggak boleh taklid dengan mereka. Contoh Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat boleh menikah tanpa wali. Benar atau salah? Benar atau salah? Salah, masa kemudian kita membenarkannya? Nggak boleh kita membenarkannya. Imam itu ada salahnya. Karena kulubani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam tempatnya salah. Kita semuanya anak Adam. Kecuali para nabi dan rasul itu yang maksum, yang terjaga dari dosa. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Contoh kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebelum ada 4 imam itu, sahabat mazhabnya apa coba? Apa mazhab sahabat? Maliki? Hambali? Tidak bermazhab. Islam itu tidak bermazhab. Yang bikin mazhab itu siapa? Ahli fikih yang membedakan ini mazhab Syafi'i dan ini. Mengklasifikasikan berdasarkan keilmuan fikihnya karena perbedaan pendapat tadi. Penting atau tidak? Tidak penting. Yang terpenting adalah 2 kalimat syahadat. Pertama, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yang kedua, menjadikan beliau sebagai uswah hasanah di dalam bertakarrub kepada Allah. Bas, selesai. Baik, pertanyaan lain. Silakan kalau yang di Zoom mau bertanya silakan diaktifkan mic-nya dan langsung bertanya. 1. Silakan. Maksud saya apa kita tidak perlu merujuk di 4 imam besar itu, jadi langsung Imam 4 itu dirujuki dengan apa yang sesuai dengan sunnah. Misalnya dia mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan sunnah. Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan di dalam beberapa amaliyah beliau terkait dengan masalah solat berjamaah dengan imam rawatib yang telah ada, tidak ada solat berjamaah kedua dengan imam kedua dalam kitab beliau. Dan itu sesuai dengan sunnah dan tidak diamalkan orang. Imam rawatib pertama selesai, kemudian selesai berjamaah, orang bikin imam baru. Di zaman sahabat tidak ada. Imam Syafi'i mengatakan, aku benci dengan perbuatan itu. Bayangkan cuma. Diamalkan orang atau tidak? Padahal Imam Syafi'i sesuai dengan hadis, sesuai dengan kenyataan di masa Nabi. Para sahabat kalau Nabi sudah jadi imam, selesai sholat nggak bikin jamaah baru. Masing-masing mereka sholat sendiri-sendiri menfarid. Kalau terlambat, mereka sholat sendiri-sendiri. Ini enggak. Di mana-mana kita lihat kan kalau ada 3 orang bikin jamaah lagi, betul nggak? Bukan mazhab Syafi'i, bukan sebagaimana salafus soleh di bahasa sahabat Nabi SAW. Menyelisihi Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i dalam masalah ini sahih dan benar pendapat beliau. Baik. Cukup waktunya kan? Cukup. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.